Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ayyumitana wa innamal a'malu bil khitam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama menyatakan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas. Khususnya siang hari ini kita dapat memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Harapan kita tentunya mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangannya. Takwa akan menguatkan komitmen kita untuk beribadah dan menyempurnakan keislaman kita, tentunya dengan menunaikan semua rukun Islam sebagai bangunan utuhnya. Karena Islam dibangun di atas 5 bagian elemen, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 5 rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat Islam adalah ibadah haji. Ibadah haji ini memiliki kekhususan waktu dan tempat. Kenapa?
karena harus dikerjakan pada bulan Zulhijjah di tanah suci Mekah. Hari ini saudara-saudara kita umat Islam sudah menuju ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Untuk bisa menjalankannya diperlukan niat dan komitmen yang sangat kuat. Kenapa? Karena ibadah ini memerlukan waktu dan syarat-syarat khusus. Di antaranya adalah mampu mengerjakan. Artinya, ketika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, maka wajib baginya untuk berhaji. Jika ia menghindar dari kewajiban dalam kondisi mampu mengerjakannya, maka ia termasuk orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini dalam firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang disebut dengan syarat mampu dalam berhaji? Para alim ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji, di antaranya adalah mampu secara fisik dan dalam kondisi jasmani rohaninya yang sehat. Disebut mampu juga adalah adanya sarana transportasi yang memadai untuk bisa digunakan pergi haji. Dalam konteks umat Islam yang berada di kita Indonesia ini, adanya yaitu sarana transportasi yang diartikan sebagai kemampuan untuk membayar biaya sarana dan prasarana transportasi, termasuk akomodasi yang dibutuhkan selama menjalankan proses ibadah haji. Sisi kesehatan dan biaya inilah yang sering menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Tak jarang faktor inilah yang mengendurkan semangat umat Islam, khususnya yang jauh dari negara Mekah seperti Indonesia, untuk pergi haji. Ditambah lagi saat ini antrian untuk bisa berangkat haji terus bertambah panjang dan bertambah lama, sehingga ada yang harus menunggu giliran berangkat sampai dengan puluhan tahun. Lalu apakah kendala-kendala ini akan semakin mengendurkan semangat kita untuk berhaji? Tentu saja jawabannya kita harus menjawabnya dengan kata tidak. Kita harus terus menanamkan, memupuk semangat dan niat kita. Berhaji sebagai upaya menyempurnakan keislaman kita, hadirin. Niat dan semangat harus terus dipupuk dengan cara tetap berikhtiar, bertawakal kepada Allah, melakukan upaya memenuhi syarat-syarat kemampuan, dan setelah itu barulah kita berserah diri kepada Allah, karena Allah lah yang maha penentu segala-galanya. Niat menjadi hal yang sangat penting, karena banyak orang yang mampu baik secara fisik maupun kesempatan maupun biaya, namun mereka belum bergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Selama kita mau berusaha, insya Allah Allah akan memberi jalan kemudahan. Kita harus optimis bahwa kita mampu berhaji, karena kita yakin Allah maha tahu, Allah maha pemurah kepada hambanya yang bertakwa. Ketakwaan menjadi jalan keluar dari masalah dan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya
dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memupuk semangat berhaji ini, kita perlu terus mengingat keutamaan ibadah haji ini. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yaitu al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali adalah surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat berada di tanah suci untuk beribadah, Allah juga membukakan pintu ampunan bagi para jamaah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, al-hujjaj wal ummar wa qad Allah in da'wahu ajabahum wa in astaghfirhu ghafara lahum. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampunan kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Tentu hadirin, masih banyak keutamaan yang ada di dalam ibadah haji yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Penjelasan pun dari para alim ulama. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk meraihnya melalui ikhtiar dan tawakal. Untuk ikhtiar dan tawakal inilah sepasang dayung yang kita gunakan menyeberang sungai menggunakan perahu. Jika hanya satu dayung, sebelah kanan atau sebelah kiri saja, kita tidak akan bisa menggunakannya. Maka otomatis perahu yang kita gunakan akan berputar-putar saja di tengah sungai. Namun jika kita menggunakan kedua-duanya dengan baik, maka perahu akan dapat berjalan dengan maksimal dan akan sesuai dengan arah dan tujuan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita memiliki azam, ketika kita memiliki niat yang kuat untuk bisa berhaji, maka kita tentu harus berusaha melalui berbagai cara, seperti mengawalinya dengan mendaftarkan diri agar mendapatkan nomor porsi haji, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita akan berangkat sesuai dengan porsinya. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk dapat pergi haji ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, mulai dari dibukakan pintu niat, kemampuan, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa menikmati ibadah yang menjadi mimpi dan keinginan kita semua sebagai umat Islam. Saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada umat Islam di dunia ini yang tidak ingin berhaji. Semua pasti memiliki keinginan untuk menyempurnakan keislamannya, yaitu dengan berhaji. Keinginan ini tidak boleh putus begitu saja. Namun
kita pupuk terus, dan yakinlah Allah akan memudahkan kita semua sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan motivasi, dorongan kepada diri saya dan kita semua untuk dapat insyaallah niat dan menunaikan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya, dan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratil alamin. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات وكافي المهمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.